Halo, di video ini saya akan sharing bagaimana bisa membuat landing page sendiri dengan menggunakan Elementor, di mana dalam video ini saya akan membuat sebuah sampel landing page untuk jualan night cream atau krim malam ya. Jadi teman-teman silahkan untuk mulai bisa langsung login ke dashboard WordPress adminnya ya untuk nantinya membuat halaman baru ya, membuat halaman baru. Di sini kalian bisa klik tombol tambah baru di sini. Nah, kemudian di sini bisa menambahkan judulnya ya. Judul ini sifatnya hanya sebagai penamaan ya, sebagai identifikasi nantinya kalau misalkan teman-teman membuat landing page lebih dari satu ya, karena mungkin produknya banyak misalnya, atau mungkin variannya banyak, jadi setiap varian harus dibuatkan landing page sendiri gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini kita akan namakan untuk landing page yang akan digunakan di Facebook ya, landing page untuk Facebook Ads. Nah, seperti ini. Kemudian, karena kita menggunakan Elementor, maka akan lebih baik jika kita bisa menggunakan template yang full ya dari Elementornya. Di sini kalian bisa masuk ke bagian laman di sini ya, template. Kemudian template standar ini kalian ubah untuk bisa menjadi ke kanvas Elementor. Nah, kanvas Elementor ini dia nanti akan full ya. Jadi untuk bagian judul dan bagian-bagian lain yang memang tidak diperlukan, ini tidak akan tampil. Nah, cukup itu saja ya, bagian template-nya saja diganti. Kemudian jika sudah, klik terbitkan terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman klik tombol sunting dengan Elementor. Nantinya akan diarahkan ke editor Elementor. Nah, ini ya, kalau misalnya teman-teman tidak mengubahnya tadi, biasanya di sini sudah ada header atau nama websitenya, lalu juga nama halamannya ya, atau judul halamannya. Nah, kita akan mulai. Yang pertama adalah kalau misalkan teman-teman perlu tahu dulu apa saja sih yang harus atau mungkin yang perlu ya disampaikan di dalam sebuah landing page. Dalam hal ini adalah tentang night cream ya. Yang pertama yaitu adalah kita akan bikin cover dan headline-nya. Ini di bagian atas. Bagaimana kemudian si cover dan headline ini akan menarik calon konsumen, calon buyer, calon pelanggan untuk bisa scroll ke bagian bawah berikutnya ya di landing page-nya, sehingga mereka mau membaca penjelasan secara penuh gitu. Nah, yang pertama adalah cover dan headline. Lalu yang kedua adalah pain atau problem ya. Jadi kita akan angkat masalah terlebih dahulu ya, bagaimana apa saja ya masalah yang dihadapi oleh konsumen kebanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah pleasure atau solution. Jadi ketika kita menjelaskan masalah-masalah yang timbul oleh konsumen, kemudian kita coba untuk memberikan solusi gitu ya. Ini salah satu formula copywriting yang teman-teman secara simpel bisa terapkan di semua produk ya. Lalu selanjutnya adalah benefit, apa yang bisa diberikan kepada customer ya, yang membuat mereka memilih produk teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya ada pricing ya, pastinya harganya, kita harus jelaskan harganya sekian gitu. Lalu selanjutnya ada testimoni, teman-teman nantinya bisa memberikan tampilan testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan ya, Lalu selanjutnya ada call to action, yaitu adalah sebuah tombol yang nantinya akan diarahkan mungkin bisa ke WhatsApp atau ke form atau mungkin ke Paylink ya. Paylink jika teman-teman menggunakan payment gateway, jadi ketika mereka mengklik Paylink-nya, mereka akan disodorkan halaman pembayaran. Jadi mereka tinggal cukup transfer sesuai dengan yang sudah tampil di halaman Paylink tersebut. Nah, yang berikutnya adalah kontak. Kita perlu menambahkan kontak agar customer ini lebih
percaya ya, oh ternyata bisnisnya ada, lokasinya ada, jadi teman-teman nanti bisa meyakinkan ya, lebih meyakinkan customer untuk bertransaksi. Oke, langsung saja. Di sini kita akan mulai dulu, yaitu bagian cover dan headline-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan mode awal seperti ini, artinya bikin semua sendiri, atau misalnya dari template ya. Dari template kita akan pilih bloknya dulu. Contoh misalnya di sini kita akan pilih untuk hero ya, hero di sini. Nah, di sini ada hero yang kalian bisa pilih nih. Contoh misalkan kita akan ambil ini ya. Sisipkan. Nah, ini adalah tampilan hero-nya. Kemudian di sini kita akan tambahkan nama produknya. Kemudian di sini adalah video ya, teman-teman. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan video bisa dihapus ya. Kemudian kita akan tambahkan elemen gambar di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan pilih gambarnya, kita akan upload. Tunggu sampai dengan proses uploadnya selesai. Nah, seperti ini. Klik sisipkan media, maka dia akan tampil di bagian ini. Nah, jika memang misalnya teman-teman di bagian background ini ya, bagian background ini kan memang bawaan dari template Elementor. Nah, ini bisa dihapus kalau misalnya teman-teman ingin tidak ada backgroundnya ya, atau mungkin diganti dengan gambar lainnya. Nah, di sini ya, jadi teman-teman klik bagian sunting bagian ini, lalu pilih di bagian gaya. Di sini ada gambar. Jika memang tidak menghendaki gambarnya, bisa langsung dihapus seperti ini. Nah, backgroundnya, warna background ini bisa disesuaikan sendiri, mana warna yang ingin digunakan ya. Misalnya kita akan menggunakan warna biru yang lebih soft seperti ini. Nah, ini ya. Lalu kemudian jika sudah, teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini adalah bagian cover, kemudian ini adalah headline ya, headline. Nah, kita akan buat headline yang lebih menarik ya, sehingga nanti si customer atau calon pelanggan ini bisa mereka tertarik untuk membaca sampai ke bawah. Kita akan buat headline-nya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini bagian dari headline-nya. Jika misalnya teman-teman ingin merubah ininya, misalnya hurufnya ya. Hurufnya ini masuk ke bagian gaya, lalu bisa pilih font. Bisa pilih font. Misalnya di sini kita akan menggunakan font yang bisa lebih ini ya. Nah, misalkan di sini kita pakai Tahoma. Nah, sebisa mungkin teman-teman di tulisan lain ya, ini juga menggunakan Tahoma. Ini agar tidak banyak model-model font yang digunakan. Kita akan ganti semua terlebih dahulu. Nah, ini ya. Nah, ini sudah foto, kemudian namanya, lalu headline-nya. Di sini tombol masih read more ya. Tombolnya masih read more, kita ganti untuk masuk ke baca selengkapnya. Atau misal langsung
Di sini hubungi kami pun sebenarnya juga tidak ada masalah ya. Jadi misalnya memang brandnya sudah terkenal sehingga tidak ada alasan untuk membaca lebih lengkap ya, karena sudah cukup lengkap penjelasannya di luaran sana. Kita akan kecilkan terlebih dahulu ini di 45 misalkan. Nah, ini hubungi kami ini teman-teman bisa langsung arahkan ke WhatsApp ya. Misalnya di sini kita tambahkan dengan wa.me ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini bagian cover dan headline ini sudah selesai ya. Bagian cover dan headline sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu adalah tentang problem ya. Bagian problem atau bagian pain-nya, bagian pain atau problemnya. Apa masalah-masalah yang timbul di konsumen kita bisa ungkapkan di sini sehingga mereka akan merasa bahwa oh ini memang masalah saya gitu. Teman bisa pakai template juga. Kemudian kita akan pilih menggunakan, kita akan lihat dulu ya, kalau misalkan memang dibutuhkan ya kita akan pakai template, tapi kalau misalkan tidak kita bisa langsung menggunakan layout kosong. Contoh misalnya seperti ini ya. Di sini kita akan tambahkan satu layout seperti ini. Kita akan tambahkan marginnya terlebih dahulu 75. Jadi dia agar penambahan margin ini di bagian atas dan bawah ini ada space ya, ada space, jadi tidak terlalu dekat dengan bagian atas. Ini opsional, teman-teman bisa gunakan atau tidak ya untuk margin ini. Kalau dirasa memang terlalu dekat akan lebih baik jika diberi jarak. Kemudian di sini kita akan menggunakan misalnya daftar icon ya, daftar icon seperti ini. Di sini ada daftar item. Nah, jadi formatnya adalah ini teks, kemudian ada ikonnya. Ini icon kita bisa ganti terlebih dahulu, misalnya dengan tanda tanya ya. Nah, seperti ini. Oke, sisipkan. Nah, ini daftar item 2 dan 3 ini kita hapus dulu. Kenapa? Karena nantinya kalau misalkan kita sudah bikin satu, kita bisa melakukan duplikasi ke item-item lainnya. Kita tinggal ganti teksnya saja. Jadi misalkan di sini ada daftar item. Kita akan tambahkan problem-problem yang ada ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jika dirasa misalnya ini teksnya kurang besar, kita masuk ke bagian gaya untuk mengganti ya. Untuk mengganti di bagian icon kita akan ganti dulu warnanya ke merah misalnya. Kenapa merah? Agar mereka bisa lebih aware ya dengan item-item yang kita sajikan di sini. Ukuran kita akan pilih 20 misalnya atau 25. Kemudian teks kita akan pilih, kalau teks cukup warna hitam saja sudah cukup ya. Kemudian kita akan ganti fontnya sesuai dengan yang di atas, yaitu Tahoma. Lalu kita akan sesuaikan dengan ikonnya ya, ikonnya di sini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi satu ya, sudah jadi satu ini. Satu item pertanyaan. Nah, nanti di bagian konten sini ini tinggal duplikasi saja. Mau berapa ya, mau berapa yang mau diduplikat. Misalkan kita akan tampilkan di 5 problem ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini terlalu dekat jaraknya,
kita tambahkan ya, ruang antara ini kita tambahkan seperti ini, misalnya di 7,5. Nah ini kalau misalnya ya kita lihat agak kurang tengah ya, ini kita bisa ganti untuk space-nya, atau teman-teman juga bisa menggunakan menambahkan ya 2 kolom misalnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari mobile dia akan seperti ini, jadi tidak ada masalah ya sebenarnya. Nah ini, jadi salah satu keuntungannya menggunakan Elementor adalah kita bisa melihat previewnya ini ketika dalam mode desktop, tablet, dan juga ponsel ya. Nah ini ponsel. Kita akan ganti dulu teksnya. Kita akan update semuanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menambahkan ini ya. Tahapan yang kedua ini adalah tentang pain atau problemnya. Yaitu kita mencoba untuk mendekati customer itu lewat masalah-masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh mereka, ya. Jadi tidak harus seperti ini, kalian bisa kembangkan sendiri, kalian bisa temukan sendiri di produk ataupun jasa yang kalian tawarkan ya. Misalnya di sini saya menggunakan sampel yaitu adalah night cream. Jadi fokus pada masalah ya, fokus pada masalah customer sehingga mereka merasa bahwa ini adalah problem yang harus ditangani gitu. Jadi produk kalian akan hadir sebagai solusi gitu ya. Nah, kalau kita sudah menambahkan pain atau problemnya, lalu kita akan tambahkan di tahapan yang ketiga yaitu adalah pleasure atau solution ya. Jadi masalah-masalah ini kita akan jawab dengan solusi gitu ya. Kita akan tambahkan di sini satu full ya, satu bagian atau satu section secara full, di mana kita akan menambahkan judul. Nah, judul di sini kalau kalian ambil dari sini, maka secara otomatis kalian harus mengatur dari awal. Tapi sebenarnya kalau misalkan sudah ada elemen di atasnya, kita bisa copy ya. Di sini kita akan gandakan, kemudian cukup di drag saja, dimasukkan di bagian sini. Nah, karena teksnya di atas warna putih dengan background warna putih, otomatis tidak terlihat. Kita harus ganti dulu warnanya menjadi merah seperti ini. Misalkan ya. Kita akan ganti ukurannya menjadi 25. Terus nah, ini kalau misalkan bentuknya adalah judul, maka secara otomatis tidak akan bisa kita enter ya untuk ganti paragraf. Nah, salah satunya solusinya yaitu adalah kita menambahkan teks ya. Nah, di sini penyunting teks kita tambahkan.
Nah, seperti ini. Kita akan ganti gayanya terlebih dahulu ya. Untuk warna kita akan ganti dulu warnanya, lalu kemudian bagian fontnya kita sesuaikan dengan yang di atas. Seperti ini. Kita akan tambahkan keterangan lainnya seperti ini. Nah, ini jika misalnya merasa terlalu kecil ya, teksnya bisa ditambah ukurannya. Misalnya di sini 18 atau 17,5 mungkin ya. Nah, segini. Kemudian kita akan tambahkan gambarnya. Di sini kita akan tambahkan gambar produknya. Nah, kalau misalnya ingin mengganti ukurannya, di sini adalah large, yaitu 1024 pixel ya, kali 1024. Kalau misalnya ingin dikecilkan, kita pilih medium large. Atau misalnya lebih kecil lagi, di sini medium, tapi terlalu kecil ya teman-teman ya. Kita akan pilih untuk medium large. Nah, seperti ini. Lalu jika ini ya, kita sudah tawarkan nih untuk solusinya ya. Selanjutnya adalah kita berikan keterangan tentang benefit ya. Kita akan pilih ataupun kita akan menggunakan 3 kolom di sini. Saya akan berikan jarak terlebih dahulu. Di sini spacingnya margin di 75 juga. Lalu selanjutnya di sini 75 ya, 75. Oke. Nah, kita akan menggunakan icon teks. Nah, seperti ini, kotak ikon seperti ini. Lalu logonya atau ikonnya saya akan ganti dengan cek seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan ganti hurufnya ya. Lalu bagian konten juga sama. Bagian deskripsi juga kita sesuaikan. Tapi teman-teman di sini ya jangan khawatir, jangan terlalu mengikuti ya. Artinya teman-teman bisa kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini kita akan ganti teksnya terlebih dahulu sama dengan yang di atas tadi. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya ukurannya mau diganti ya, misalnya diperbesar. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah yang pertama free ongkos kirim. Nah, karena kita sudah bikin satu ya, kita bisa gandakan gitu. Jadi kita tinggal drag ke sini, kita gandakan lagi. Oke, nah ini tinggal disesuaikan apa saja yang kira-kira akan diberikan kepada ini ya, kepada customer, pada konsumen. Yang pertama mungkin free ongkos kirim misalnya ya. Kemudian saya akan loncat dulu ke bagian ketiga. Nah, ini sepertinya judulnya terlalu besar ya. Kalau misalnya judulnya terlalu besar, kita mungkin bisa kurangi ya untuk judulnya di angka 25 ya. Ini coba kita akan ganti 25 juga. Nah, jadi dia bisa sama ya ukurannya dari satu ke yang lainnya.
Nah, seperti ini. Lalu kemudian di sini nah, kita sudah tambahkan untuk bagian benefitnya. Nah, mungkin jika ini ya, ini sudah putih ya. Kita ingin di bagian benefit ini kita akan berikan sentuhan background misalnya ya. Kita akan berikan sentuhan background di sini, kita akan klik sunting bagian di sini. Lalu kita akan pilih menggunakan tinggi ya. Tinggi minimal kita kasih misalnya di 350. Kemudian di bagian gaya kita akan pilih untuk latar atau background ya. Kita akan ganti dengan warna. Misalnya seperti ini ya. Kita akan berikan warna sesuai dengan warna produknya, misalnya di kuning seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi saya akan sedikit ulangi. Di atas ini ada cover dan headline, lalu kemudian di sini ada problem ya. Ada problem, di sini ada solutionnya. Lalu selanjutnya di sini ada benefit. Nah, lalu kemudian kita akan tambahkan tentang pricing ya, tentang harga yang bisa didapatkan oleh konsumen atau calon pembeli ya. Oke, kita akan buat lagi, ini sebentar, ini kita tambahkan ukurannya terlebih dahulu ya, biar terlihat. Nah, seperti ini. Kita akan gandakan, lalu kita akan tampilkan di sini. Misalnya di sini kita berapa harganya gitu ya. Pasti kan ini pertanyaan dari calon konsumen tentang ketika mereka melihat penawaran sebuah produk, berapa harganya gitu ya. Nah, kita akan tambahkan di sini, kita akan lihat kira-kira apa yang bisa digunakan ya untuk bagian harga ini. Mungkin kita bisa pakai ini aja ya, teks aja ya, atau nah ini teks saja ya, teks saja. Nah, ini kita akan ganti dulu gayanya ya, agar terlihat editingnya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita pilih fontnya, kemudian kita pilih sini. Nah, ini ya. Di sini di bagian harga kita bisa ganti ya, kita bisa ganti warnanya. Misalkan di sini kita akan ganti warna merah ya, kita akan ganti warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin dia lebih tebal. Nah, seperti ini ya. Nah, agar kita bisa memberikan penekanan ya, kita akan tambahkan lagi dekorasinya. Di sini kita akan tambahkan lagi.
Kita akan duplikat untuk bagian judulnya. Kita buat duplikasi seperti ini. Kita akan berikan tampilan harga yang lebih besar agar si konsumen ini bisa melihat dengan jelas harga yang kita tawarkan, ya. Atau misalnya seperti ini, kita bisa ganti lebarnya ya. Kalau misalnya ini terlalu besar ya, kita buat si customer ini fokus kepada harganya. Kita akan lebarnya kita tentukan seperti ini. Ini 614, kita ambil 600 saja mungkin ya. Nah, seperti ini. Lalu kita duplikat lagi. Ini. Kemudian kita akan tambahkan keterangan di bawahnya. Nah, seperti ini. Misalnya ini kurang besar, kita bisa tambahkan, kita bisa ganti fontnya, misalkan di sini kita sampai 50 ya. Nah, ini kita sudah ada pricing di sini. Nah, pricing ini sebenarnya akan lebih baik kalau misalnya kita tambahkan call to action lagi. Nah, di sini kita tambahkan call to action. Karena teksnya ini warna putih ya, meskipun hovernya dia warna hijau, tapi kita akan ganti warna putihnya, kita akan ganti warna merah agar lebih terlihat. Kemudian kita ini ya, bagian width ini adalah tebal dari garisnya. Misal kita pilih 5, maka dia akan menjadi lebih tebal. Oke, kita akan pilih di bagian tengah seperti ini. Nah, sayangnya ini masih hubungi kami ya, kurang menarik buat calon customer ya. Buat calon customer ini kurang menarik. Kita akan ganti dengan beli sekarang atau pesan sekarang, boleh. Beli sekarang juga misalkan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sudah ada call to action. Sebenarnya nanti kita bisa tambahkan call to action lagi di bawah ya. Jadi tidak harus call to action itu harus satu di bagian bawah atau bagian akhir dari landing page-nya. Nah, kalau kita sudah masang harga ya, pricing-nya, kita bisa tambahkan kemudian sekarang yaitu adalah testimoni. Kita akan pilih dari template ya. Kita akan pilih dari template, kita akan pilih untuk kategori testimoni. Testimonials. Nah, ini kita akan tambahkan di sini, sisipkan. Nah, ini ya, ini dia terlalu mepet jaraknya ya, terlalu mepet jaraknya tombolnya ini dengan testimoni. Kita akan tambahkan di sini untuk sunting bagian, kita tambahkan untuk margin 75. Nah, ini ya. Jika sudah, kita ganti nih judulnya. Apa kata mereka nih, ya. Nah, ini nanti kalian bisa sesuaikan dengan testimonial yang sudah dimiliki. Tidak harus teks ya, tidak harus teks. Misalnya kita akan tambahkan dengan capture atau hasil screenshot dari WhatsApp. Ketika si customer ini memberikan testimoni lewat WhatsApp, kita bisa capture dan kemudian kita upload di sini. Oke ya, ini bagian testimoni. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk bagian call to action yang lebih besar ya. Kita akan pilih di sini. Oke, kita pakai template lagi aja ya. Call to action.
lalu kita akan bikin di sini. Get started now, kita akan bikin juga seperti ini. Jadi ketika dia disorot, nah seperti ini ya. Nah ini karena di bagian bawah ini seharusnya kita bisa bikin lebih ini ya, lebih menyatu dengan bagian atasnya. Ini kita akan ganti, kita akan lepaskan ya, kita akan lepaskan seperti ini, kemudian kita ganti dengan 0. Nah dia akan menyatu dengan bagian atasnya. Ini terlalu besar ya, ini terlalu besar, kita ganti agar dia lebih kecil, 40 ya misalnya. Nah ini dia jarak barisnya terlalu dekat, kita akan ganti tinggi barisnya seperti ini. Nah 52 kita genepin jadi 55 lah gitu. Nah ini ya, ini call to action. Nah ini sudah diarahkan atau belum? Oh belum ya. Jadi kita akan arahkan ke nomor WhatsApp kita di sini. Paling mudah menggunakan wa.me seperti ini ya. Nah, ini call to action. Lalu selanjutnya di bagian bawah kita tambahkan kontak ya. Kita akan menggunakan template lagi. Kita pilih kontak. Nah, kontak di sini memang identik dengan map, kemudian detail-detail lainnya. Tapi sebenarnya tidak perlu seperti itu ya. Kalau misalnya hanya untuk landing page, di mana teman-teman cukup menambahkan mungkin bagian alamat ya. Atau mungkin kita nggak perlu pakai ini, kita langsung aja di sini. Kita akan tambahkan elemen untuk gambar. Kita akan tambahkan logo. Nah ini karena logonya warna putih ya, jadi mungkin kita akan duplikat dari sini saja. Kita hapus. Ini juga kita hapus ya, agar dia lebih menyatu seperti ini. Kita hapus section yang sudah kita buat tadi. Lalu selanjutnya adalah kita tambahkan alamat ya, kita tambahkan alamat dan juga detail lainnya yang mungkin bisa dicantumkan. Kita akan pakai penyenting teks misalnya di sini. Nah ini kita bikin tengah dengan font warna putih. Nah seperti ini. Jadi ini ya, kurang lebih seperti ini secara garis besar untuk membuat landing page ya. Kalian jika ingin membuat landing page untuk jualan skincare night cream ya, ini adalah elemen-elemen yang bisa kalian tampilkan, yaitu cover dan headline, lalu ada pain atau problemnya, kemudian pleasure atau solution, benefit, pricing, testimony, call to action, dan juga kontak. Nah, tapi kemudian apakah susunannya harus seperti itu? Tidak ya. Ada beberapa brand yang mana testimoni ini justru di awal ya, untuk menarik minat calon pembeli. Atau mungkin misalnya pricingnya justru di bagian atas. Jadi teman-teman nanti bisa bereksperimen ya, bisa bereksperimen membuat beberapa varian dengan susunan yang berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa evaluasi mana landing page yang dia punya konversi lebih tinggi, sehingga itu yang akan dijadikan acuan ketika ingin membuat landing page di periode iklan selanjutnya gitu ya. Nah, jika kalian sudah menyelesaikan untuk landing page-nya, ini tinggal di klik tombol perbarui. Nah, sudah selesai, kita akan keluar. Kemudian
kita akan melihat secara langsung ya. Kita akan melihat secara langsung bagaimana si landing page ini terlihat ya. Di sini kita akan copy URL-nya. Kita akan lihat. Nah, ini adalah tampilan dari landing page yang sudah dibuat ya. Jadi di sini bisa digunakan untuk beriklan di Facebook Ads, Instagram Ads maupun di Google Ads. Tapi akan lebih baik jika teman-teman bisa membuat setiap platform ini dibuatkan satu landing page sendiri, sehingga nantinya bisa di-track ya, bisa dianalisis. Oh, ini landing page dari Google Ads, ini landing page dari Facebook Ads, ini landing page dari TikTok Ads, misalnya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja tentang bagaimana ya bisa membuat landing page untuk night cream, untuk skincare lewat Elementor. Dapatkan panduan seputar hosting, domain website, dan digital marketing dengan subscribe dan mengikuti channel Callbait sekarang.